Kalau pemerintah mau menggusur kami di sini, apa dia bisa jamin di saat tidak adanya kami di sini, hutan ini akan utuh? Itu. Yang saya khawatir, di saat saya tidak ada lagi di sini, hutan ini hancur seperti dengan yang lain. Itu. Tribuners, saat ini saya sedang berada di salah satu warung panjang yang berada di Jalan Poros Samarinda Balikpapan di kilometer 54, tepatnya di depan warung Asni. Kita akan mendengarkan cerita dari para pemilik dari warung Asni tersebut. Rencana penghentian aktivitas di kawasan Warung Panjang, Jalan Soekarno-Hatta kilometer 54, Poros Balikpapan Samarinda, mendapat penolakan dari para pedagang yang telah lama menggantungkan hidup di lokasi tersebut. Salah satunya Abdul Aziz, pemilik warung Asni yang telah berjualan selama 2 dekade di kawasan itu. Oke, dengan siapa namanya Pak? Abdul Aziz. Pak, udah izin berapa lama berjualan di warung panjang sini Pak, di Jalan Soekarno-Hatta ini Pak? Di sini saya 20 tahun. Sudah berjualan 20 tahun Pak ya? Ya. Bagaimana Pak ceritanya Pak, dulu berjualan di sini, awal ceritanya Pak? Saya dulunya kan di Persamaian. Terus kami direvitalisasi, kemudian kegiatan kehutanan itu tidak ada lagi, maka kami memutuskan untuk berjualan buah, kemudian berjualan kopi, kemudian jadi warung makan, seperti itu. Tapi mohon maaf izin, Bapak tahu nggak sih Pak sebenarnya kalau daerah sini daerah konservasi Pak? Hah? Tahu nggak sih Pak sebenarnya kalau daerah sekitar sini ini Bukit Warto ini daerah konservasi? Sebenarnya tahu, cuma kan kalau masalah Bukit Warto ini kan Siap. bukan cuma di sini, Siap. artinya di Banyak. sana panjang, Luas Pak ya? luas. Jadi bukan hanya di warung panjang ini aja Pak? Bukan, bukan. Mulai dari 38 sampai kilometer 70. Luar. Iya, untuk Iya. kawasan Bukit Warto ini Pak. Pak, selama kemarin juga menghadap ke Dewan Pak, harapannya sebenarnya apa sih Pak yang pengen disampaikan Pak kepada pemerintah Pak? Kami tuh sebenarnya harapannya kami di sini tetap dibina. Kami tetap di sini, kemudian dibina, diawasi. Karena saya di sini sebenarnya kan menjaga hutan-hutan ini. Dengan tidak adanya saya di sini kan tidak menjamin bahwa hutan ini akan selamat. Karena ketebalan hutan ini yang ada ini hanya di warung panjang, muka belakang. Selebihnya itu tipis. Artinya yang ada hutan di pinggir-pinggir jalan itu aja. Tidak setebal yang ada di sini. Karena di sini kami jaga, kebakaran tidak pernah terjadi di sini. Kemudian kami selalu mencekal adanya pembalakan-pembalakan yang sekitar sini karena sumber mata air kami itu di gunung. Nah, sekarang adanya pembabatan hutan, air kami menurun 50%. Kemudian kesejukannya kami itu tidak dapatkan di sore hari lagi seperti dahulu. Itu. Jadi saya minta sebenarnya dari pihak otoritas sebenarnya tindak tegas. Selamatkan hutan ini supaya kami tidak terusik. Justru sebenarnya kehadiran warung panjang di sini ini membantu menjaga kelestarian hutan ini Pak. Iya, kalau kami di sini, apa ada yang menjamin bahwa hutan ini ada? Kalau saya tidak ada di sini, itu. Jadi dulunya berarti 20 tahun yang lalu dari awal Bapak mulai berjualan tuh masih dibilang hutannya masih masih tebal berarti Pak ya? Benar, Sumber benar. air pun masih bagus Pak ya? Airnya, kemudian kesejukannya. Mulai berubah itu mulai kapan Pak? Mulai perubahan iklim perasaan saya kurang lebih 3 tahun terakhir. Mulai dari surutnya sumber mata air. Karena air ini air dari gunung. Sumber air dari gunung Pak ya? Dari gunung. Nah itu sudah menurun 50%. Terus ketebalan hutan pun sendiri banyak. Berarti Bapak melihat itu ada kayak pembabatan. Bapak melihat berarti Pak? Dari kasat mata itu tidak bisa ditutupi. Di kilometer 54 sampai di kilometer 70 kan bisa dicek.
sebenarnya hutannya yang utuh itu sebenarnya di wilayah mana saja. 54 ini di belakang kan sudah dipotong. Yang sebelah sisi kiri jalan arah Balikpapan sudah dipotong. Jadi sebenarnya kehadiran teman-teman di Warung Panjang ini justru membantu pemerintah sebenarnya Pak ya. Pemerintah untuk menjaga lingkungan hutan ini berarti sebenarnya. Iya, saya dulu bekerja di hutan, Pak. Oke. Kami yang menanam sebagian pohon-pohon ini, kemudian yang menghancurkan entah itu dari mana. Jadi saya merasa sedih aja sih. Karena kalau mau dibilang saya bisa merusak hutan juga bisa. Cuma kan apa namanya, untuk masa depan oksigen ini sebenarnya kan harus kita juga pikirkan juga karena saya juga punya anak. Betul. Kita masih punya generasi penerus Pak ya. Iya. Jadi harapannya apa sih Pak dengan ada isu atau mungkin Bapak dengar kayak misalkan harus pindah dari sini ya. Ada isu-isu yang Bapak dengar seperti itu nggak Pak? Oh ada, saya dapat surat justru dari otorita. Oke. Ada? Apa Pak isi suratnya Pak? Kami harus mengosongkan aktivitas ini, harus mengosongkan aktivitas ini sampai tanggal 30. Besok ya? Besok lusa ya? Yes, gitu. Itu surat dari otorita langsung? Iya. Kapan Pak pemberian suratnya itu Pak? Pengedaran surat tanggal 20 ya? Tanggal 20 Kemarin. April? Iya. Berarti mereka bersurat untuk segera mengosongkan lokasi ini atau menghentikan aktivitas. menghentikan aktivitas. Isi dari surat itu adalah menghentikan aktivitas kegiatan di Warung Panjang ini. Iya, nanti, Pak, ya? betul. Akhirnya setelah mendapatkan surat itu, teman-teman dari Warung Panjang ini akhirnya melakukan audiensi ke Dewan DPRD Kukar kemarin berarti itu Pak ya? Benar. Oh, oke. Berarti menanggapi hasil surat dari otorita tadi. Benar. Berarti bukan serta-merta tiba-tiba langsung datang ke sana kan Pak ya? Oh tidak, kami menyurat dulu ke sana, kemudian Dewan Perwakilan ini memanggillah saya karena dipertemukanlah dari pihak otoritas seperti itu. Berarti sebenarnya intinya kenapa melakukan audiensi kemarin itu karena ada mendapatkan surat tadi, Benar. suruh menghentikan aktivitas sampai tanggal 30 April. Tapi langkah yang dilakukan teman-teman apa Pak? Langkahnya sebenarnya kami tetap ingin di sini, kemudian dibina, diawasi, karena kehancuran hutan ini sebenarnya kan tidak ada yang peduli juga dari pihak-pihak terkait. Artinya kalau kita mau melapor, kalau ada yang penebangan melapornya kemana. Jadi itu sebenarnya saya tetap di sini, kemudian diberi askes untuk menyampaikan sebenarnya kalau ada pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab ini sebenarnya melapornya kemana. Saja. Tapi Bapak sempat melaporkan nggak Pak kayak oknum tentu kan ada kepala PT atau enggak ke Gakum? Enggak sih, tapi ada beberapa teman sih yang sudah menyampaikan itu, tapi direspon itu lama baru direspon. Berarti mereka juga feedbacknya lama Pak ya, berarti nggak langsung tiba-tiba ada laporan langsung datang ke lokasi melihat gitu. Enggak. Tapi tadi Bapak cerita sendiri Bapak melihat ada pembalakan, ada pembabatan. Berarti Bapak dengan mata kepala sendiri melihat berarti kan Pak? Ini di sisi kiri, sisi kanan arah Samarinda ini di kilo mulai dari 65 sampai kilo 70. Bentuknya apa Pak? Perkebunan Perkebunan. atau perumahan kah? Banyak apa Pak? Perkebunan. Perkebunan banyak Pak. Itu warga dari sini kah atau warga pendatang? Oh, saya tidak mengerti. Itu sebenarnya siapa? Nggak ngerti. Iya. Kan maksudnya gini Pak, Bapak kan 20 tahun di sini, otomatis paling nggak udah kenal dong dengan orang-orang sini harusnya kan Pak ya. Dengan teman-teman Warung Panjang sendiri pun pasti udah kenal kan Pak ya. Benar-benar. Ya. Warung Panjang. Nah, dengan orang-orang yang melakukan pembabatan kemudian melakukan buat perkebunan, apakah itu orang baru ataukah orang yang benar juga sama seperti Bapak yang sudah lama di situ? Oh enggak, kalau dari sini setahu saya sih, ya setahu saya ya, enggak ada sih yang ikut ini. Berarti bukan warga sekitar sini, berarti bukan warga yang udah menetap di sini Pak ya, berarti bisa dibilang begitu Pak? Oh bukan warga Warung Panjang, jelas. Bukan warga Warung Panjang Pak ya? Itu maksud saya, berarti bukan warga Warung Panjang. Berarti yang melakukan perambahan atau pembabatan hutan, kemudian melakukan perkebunan, bisa jadi itu dari pihak luar yang datang ke sini gitu Pak? Iya. Bisa dibilang begitu Pak? Bisa dijalin begitu.
Yang jelasnya saya enggak kenal. enggak kenal. Nggak mengenali kan Pak ya? Enggak kenal. Makanya saya bilang kan karena Bapak sini udah 20 tahun harusnya palingnya kan mengenali harusnya kan dengan yang kayak kita tetangga kan kira-kira bisa tahu kita tahu kan Iya. siapa ini nih orang siapa. Dan apabila sampai 20 tahun tiba-tiba ada perambahan hutan kemudian jadi perkebunan, orang-orangnya kan ngeliat sendiri ini siapa berarti. Nah itu kan jadi pertanyaan sebenarnya ini dibiarkan kan seperti apa menurut Bapak? Menurut Bapak pribadi Pak? Oh, saya tidak mengerti sebenarnya. Sebelum adanya IKN, ini kan kehutanan ini aktif sekali. Aktif sekali. Iya. Jadi setelah diserahkan ke IKN, terjadilah ini karena sepertinya tidak ada teguran. Nah, baru akhir ini, baru dia menegurkan, sudah terlanjur. Ketika ada IKN Pak. Nah sebelum ada IKN kan ada tol Balikpapan Samarinda nih kan Pak. Berpengaruh nggak Pak pada warung banyak Pak? Oh, pengaruh. Pengaruhnya gimana Pak? Oh, omset turun 50%. Sangat turun Pak ya. Turun. Biasanya paling banyak beristirahat di warung panjang ini dari mana sih Pak? Oh, ini jelasnya kan ini kan jalannya poros Balikpapan Samarinda. Jadi artinya yang dari Balikpapan yang mau ke Samarinda ya atau sebaliknya. Tapi sekarang berkurang gitu ya. Oh, berkurang karena mobil-mobil yang ini pribadi kan sebagian di jalan tol. Mungkin ini mewakili Bapak di sini udah berarti sampai berkeluarga dan punya anak itu berarti udah di sini kan Pak ya? Benar, anak saya itu sudah kuliah. Udah kuliah. Bapak di sini umur berapa? Anak saya umur di sini tuh umur 3 tahun. Karena saya sebelumnya di di kilometer 50 di samping setelah Sumedang dari sini. Oke. Dekat Tahu Sumedang. Iya, awalnya, dekat Pak ya? tuh. Berpindah ke sini ini 20 tahun yang lalu. Tapi tahun 2006 Pak ya? 2006. Hingga anak sudah kuliah. Iya, hampir selesai. Itu biaya dari Baru. warung berarti Pak ya? Menghidupi keluarga dari warung Pak ya? Iya, benar. Murni dari warung. Dan Murni kerjaan dah. yang lain. Enggak ada kerjaan yang lain. Tidak berkebun. Nah, kalau ini pemerintah menggusur warung ini, artinya kan yang tidak bekerja kan bisa mengancam hutan yang ada. Karena terus mereka mau kerja di mana? Nah, kenapa warung panjang ini di depan belakang ini utuh hutannya? Karena kita tidak berkebun, karena berjualan. Jadi teman-teman warung panjangnya tidak melakukan perambahan hutan ya karena murni berjualan aja. Berjualan, karena ada hasil dari berjualan. Ada hasil berjualan dan ikut membantu menjaga hutan berarti kan Pak? Ya, yang terpenting kebakaran. Kebakaran. Karena kebakaran ini kalau ini terjadi sumber mata air kami mati. Jadi itu betul-betul kita jaga kebakaran hutan. Sejauh ini memang belum pernah ada kebakaran hutan dari warung panjang Pak? Kalau warung panjang enggak, tapi di luar dari panjang sering. Ya, sering jalan-jalan Ya, sana, sering. kanan kirinya, apalagi ketika musim panas Pak ya. Nah, Total ada berapa banyak sih Pak penjual atau warung di warung panjang ini Pak? kalau enggak salah kurang lebih 35 kalau enggak salah ya. Kalau enggak salah ya. Itu ada yang lebih lama dari Bapak juga mungkin Pak ya? Oh, lama sekarang sekarang itu jadi rumah huni karena dia lagi tidak berjualan karena sepi. Jadi dia tinggal saja di situ. Sampai karena sepi tidak berjualan akhirnya menjadi rumah tinggal gitu Pak ya? Hanya 50% yang berjalan sekarang dari jumlah warung yang ada. Dari jumlah warung 34 ini hanya separuhnya aja bersih. Iya, kalau malam justru hanya beberapa yang buka karena biaya operasional sekarang kan tinggi karena di sini kan tidak ada listrik. Kita menggunakan diesel. Biaya gitu mahal Pak ya di sana. Mahal sekali. Nah, Apalagi itu sebenarnya yang saya harus ungkap juga bahwa pihak otoritas sebenarnya harus mempertimbangkan itu. Mulai dari listriknya, biar binalah kami di sini dikasih listrik lah supaya kami sebenarnya ikut merdeka juga karena banyak yang sudah meninggal ini tidak pernah melihat namanya listrik PLN di sini. Tapi bukannya di beberapa daerah sini ada bilangnya di dalam tuh ada listrik Pak, di dalam perkampungan. Informasinya saya dalam tuh Ya,
Di kilometer 51 ada listrik Mas. Listrik masuk ke dalam perkampungan. Iya, di kilometer 48 juga ada masuk. Itu kan materi masuk konservasi juga kan? Masuk kawasan. Sama. Kawasan konservasi. Nah, menjadi masalah kenapa kami tidak dikasih. Itu. Jadi mungkin dari kesempatan ini saya meminta bahwa kami juga butuh listrik. Yang pertama untuk menghemat bahan bakar, karena kami di sini kalau kami semuanya aktif membakar itu solar sekitar 500 liter per malam keseluruhan ya. Yang kedua polusi, karena itu hidup secara bersamaan. Nah kalau 500 liter dikali 20 tahun itu berapa ratus ton yang kita harus bakar. Nah kalau kami dikasih listrik kan artinya Mengurangi polusi, Pak ya? mengurangi polusi, kemudian Menghemat biaya operasional. menghemat biaya personal, kemudian kesegarannya itu ada, karena kalau di pagi hari listrik diesel masih hidup, polusinya nampak sekali kalau pagi. Yang jelas saat ini kesejahteraan keluarga jadi gimana, Pak? Berkurang juga, Pak ya? Berkurang. Dengan ada ya, apalagi dengan adanya tol pemerintah ini kan, Pak, otomatis kan dulu di zaman dulu ini kan sebagai pusatnya orang untuk beristirahat lah ya, Pak, Iya, dibilang. benar. 21 kali 24 jam ini full. Kalau dulu bisa disebut kenapa kira-kira perbandingannya tadi ya 50% itu, Pak ya, turun 50%. 50%. Bahkan ada yang merasakan hanya penurunannya 75%. Jadi ada yang tidak lagi berjualan kalau malam karena tidak menutupi biaya Produksi tadi, Pak ya? produksi, karena kita kan tidak ada akses untuk mendapatkan subsidi solar itu. Nah, sedangkan non subsidi kan sekarang kan mahal. Betul. Apalagi dengan ada kenaikan harga BBM ini, Pak ya? Berarti saat ini yang bisa diharapkan adalah yaitu orang-orang warga yang Balikpapan ke Samarinda yang masih singgah di Warung Panjang ini, berarti masih mengharapkan itu berarti, Pak ya? Iya. Cuma bisa mengharapkan itu aja, Pak. Karena tidak berkebun tadi. Tidak berkebun. Sebagian tidak berkebun, entah itu saya sudah menjamin juga tidak ada berkebun, tapi yang jelasnya yang saya tahu Yang jelas kalau Bapak di sini tidak ada yang berkebun di sekitaran sini. Nah, kalau di luar mungkin di mana tidak tahu. Berarti kita total terlibat, berarti total sekitar Warung Panjang ini aslinya ada sekitar 30-an lebih. Cuma sekarang beroperasi hanya setengahnya. Hampir setengah. Pasnya sih tidak tahu, tapi kalau saya lihat kayaknya 50% aja yang operasi lagi. Yang operasi, Pak ya. Dan Ada yang buka tapi tidak ada orangnya itu, kayaknya orang itu sekedar dibuka, tidak ada lagi pengunjungnya. dagangannya pun juga Dagangannya kosong. Gitu. jadi hanya dijadikan tempat tinggal aja. Tempat tinggal. Karena nggak tahu harus bergantung pada apa, Pak ya. Iya. Biasa kan bergantung pada penjualan. Bisa dibilang gitu, Pak ya. Benar. Oke, siap. Ya, kalau pemerintah mau menggusur kami di sini, apa dia bisa jamin di saat tidak adanya kami di sini hutan ini akan utuh? Itu. Kami kalau perusak hutan sejak kecil saya tumbuh di sini. Itu. Kalau ini mau rusak dari dulu rusak. Itu. Nah, yang saya khawatir di saat saya tidak ada lagi di sini, hutan ini hancur seperti dengan yang lain. Itu. Baru saja kita mendengar keluh kesah dari pemilik Warung Asni yang ada di Warung Panjang, kilometer 54, Jalan Soekarno-Hatta, Balikpapan, Samarinda. Dengan saya, Dwi Ardianto, jurnalis tribunkaltim.co. Sementara itu, staf khusus Kepala Otorita IKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik, Irjen Pol Edgar Diponegoro, menegaskan bahwa penataan kawasan dilakukan dengan pendekatan persuasif. Terkait Warung Panjang, pihaknya akan melakukan verifikasi menggunakan citra satelit untuk memastikan klaim bahwa bangunan telah berdiri sejak lama. Proses pengambilan data diperkirakan memakan waktu 3 hingga 5 hari, dilanjutkan pengolahan selama sekitar 2 minggu. Hasilnya ditargetkan keluar pada akhir Mei 2026. Selain itu,
Tim juga akan turun langsung ke lapangan bersama warga untuk menelusuri sejarah pembangunan kawasan. Edgar menegaskan, pemerintah tidak berniat melakukan penggusuran secara paksa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.